Di tengah kunjungan kerjanya di Ambon, Maluku, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berkunjung ke pusat perbelanjaan di Ambon. Kehadiran Presiden mengundang perhatian pengunjung mal. Kedatangan Jokowi ke pusat perbelanjaan ini dilakukan usai meresmikan Jembatan Merah Putih dan tidak teragendakan sebelumnya. Presiden tiba di Ambon City Center sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah dan langsung menjadi perhatian pengunjung mal. Mal yang semula sudah akan tutup mendadak kembali ramai. Pengunjung mal yang mengetahui kedatangan Jokowi langsung berebut untuk bersalaman dengan Presiden. Di mal ini, Jokowi menyempatkan diri berbelanja di Matahari Department Store untuk membeli pakaian. Sekitar 30 menit berada di Ambon City Center, rombongan Presiden menuju pusat perbelanjaan lain di Ambon, yakni Maluku City Mall. Selain ke Ambon, Jokowi juga berkunjung ke Papua Barat dan Maluku Utara. Di 3 daerah tersebut, Jokowi akan melakukan peresmian beberapa proyek infrastruktur. Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya Pramadika Samudra. Presiden Joko Widodo meresmikan Pelabuhan Wasior di Papua Barat. Pelabuhan Wasior merupakan bagian dari program Tol Laut. Sesampainya di Papua Barat, Presiden Jokowi langsung menuju Kabupaten Teluk Wondama. Jokowi meresmikan Pelabuhan Wasior. Pembangunan pelabuhan di Papua sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan menekan harga-harga barang di Papua. Pembangunan Pelabuhan Wasior di Papua Barat juga merupakan salah satu program pembangunan tol laut yang akan terus dibangun di seluruh Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mengatakan pembangunan pelabuhan untuk mempersatukan seluruh kabupaten dan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa pelabuhan dibangun? Kenapa airport juga dibangun di titik-titik terluar di negara kita ini? Karena kita ingin mempersatukan seluruh kabupaten, seluruh provinsi yang ada di negara kita Indonesia. Jadi masyarakat Provinsi Aceh bisa naik kapal ke Jawa, ke Sulawesi, langsung ke Timur Maluku, langsung kalau mau ke Wasior, ke Wasior. Presiden Joko Widodo pada Senin sore meresmikan jembatan terpanjang di kawasan Indonesia Timur, yakni Jembatan Merah Putih di Ambon, Maluku. Presiden pun mengharapkan dibangunnya jembatan ini bisa memberikan dampak positif dengan mempercepat waktu tempuh dari kota Ambon ke Bandara Patimura Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Setibanya di kota Ambon, Presiden Joko Widodo Senin sore langsung mengunjungi Jembatan Merah Putih. Dalam peresmian ini, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sejumlah anggota DPR, pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, dan Gubernur Maluku Said Assegaf. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Joko Widodo meresmikan salah satu jembatan terpanjang di kawasan di Indonesia Timur, yakni Jembatan Merah Putih. Jembatan ini merupakan jembatan yang menghubungkan Desa Galala, Kecamatan Sirimau, dengan Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Dalam. Presiden menyatakan, jembatan dengan panjang 1.140 meter ini dapat memberi dampak positif dengan mempercepat waktu tempuh dari kota Ambon ke Bandara Patimura Ambon, serta Kabupaten Maluku Tengah. Rencananya, Presiden meresmikan pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia Timur seperti Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutuk Kembong, Pelabuhan Wonreli, serta Pelabuhan Teor. Ya, tadi kan semuanya sudah saya sampaikan bahwa yang namanya infrastruktur itu dalam bentuk apapun itu harus dan wajib. Baik dalam bentuk jalur kereta api, jalan tol, pelabuhan, kemudian airport, semuanya. Jembatan seperti semuanya harus, karena ini akan menaikkan produktivitas, akan memperkuat kompetitiveness kita, daya saing kita. Sehingga ini setelah dari sini kita akan meresmikan pelabuhan-pelabuhan yang ada di timur. Ada berapa? 35. Malam ini, Presiden menginap di Ambon sebelum melakukan perjalanan ke daerah di kawasan timur Indonesia lainnya. Tim TV One mengabarkan.
Gubernur DKI Jakarta sendiri, Basuki Cahayapurnama ini mengaku siap apabila ia dipanggil KPK terkait dugaan kasus suap pembahasan raperda reklamasi. Sementara Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat berharap KPK bisa mengungkap kasus suap itu hingga ke akar-akarnya. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, mengaku siap dipanggil KPK terkait kasus suap raperda reklamasi yang menjerat anggota DPR DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, dan Dirut PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya. Ahok menegaskan akan memberikan semua data dan keterangan yang dibutuhkan oleh KPK dalam kasus tersebut. Selain itu, Ahok juga memberikan komentar terkait pencekalan terhadap pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, alias Aguan, oleh KPK dalam kasus yang sama. Sedayu Group itu dicegah sama KPK. Saya baca di berita. Sudah dengar, Pak? Tanggapannya gimana, Pak? Ya, saya kira kalau kepentingan KPK kan harus hargai. KPK kan tidak ingin ada yang lagi keluar negeri waktu dipanggil, gampang. Saya kira. Pak. Oh siap dong, kita harus hargain, kita harus kasih keterangan kenapa seperti ini. KPK pasti kan tanya sama kita kan kirim data semua, prosesnya seperti apa. Ya, tinggal tunggu aja dia minta data apa, kita kirim. Kan ini kan yang membahas itu juga bukan saya kan, yang membahas kan sekda yang mimpin. Saya hanya disposisi kebijakan, ya KPK pasti panggil mereka dulu. Kalau lihat ada keterangan hubungan dengan saya, pasti akan panggil saya. Ya. Oh, memang kaitannya Agung Sedayu Group dengan proyek reklamasi ini apa, Pak? Kan dia punya pulau reklamasi. Pulau apa aja, Pak? Dia yang bangun duluan. Jadi satu pulau yang sudah selesai adalah punya Agung Sedayu dan punya Pelindo. Pulau M yang kita kenal dengan New Tanjung Priok itu juga bagian reklamasi 17 pulau. Kira-kira kenapa dia dicegah gitu, Pak? Saya nggak tahu. Saya sama KPK, saya nggak bisa. Tapi layak apa untuk dicegah, Pak? Saya nggak tahu. Saya sama KPK. Saya kira KPK nggak mungkin putuskan sembarangan. Pasti ada alasan semua. Kalau nggak digugat orang dong. Ya. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat berharap agar KPK bisa mengungkap kasus suap pembahasan raperda reklamasi tersebut hingga ke akar-akarnya. Enggak komentar, itu urusannya KPK lah ya, urusannya KPK, urusan hukum ya, jadi kita semua ya kita kawal lah proses hukum ini secara tuntas, secara baik gitu ya. Jadi kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi sebagai tersangka. Sanusi ditetapkan sebagai tersangka bersama Dirut Agung Podomoro Land Arisman Wijaya dan karyawannya Trinanda Prihantoro. Mereka ditangkap tangan terkait suap pembuatan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencekal Sugianto Kusuma atau Aguan Sugianto. Pencegahan Aguan diduga terkait keterlibatan dalam kasus suap reklamasi tersebut. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Fahri Hamzah hingga saat ini mengaku tidak mengetahui alasan pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Semua klarifikasi yang disampaikannya kepada Ketua Majelis Syuro PKS justru dianggap sebagai perbuatan tidak disiplin. Fahri menegaskan akan menempuh jalan hukum terkait pemecatan dirinya dari Partai Keadilan Sejahtera. Rupanya ini masalahnya semua yang terjadi tadi, dialog-dialog saya itu dianggap sebagai tindakan tidak disiplin. Jadi saya tidak melihat ada masalah partai di sini, sebab secara struktural saya tidak punya masalah. Saya tidak pernah berkelahi dengan kader, saya tidak pernah ada catatan di grup pembinaan saya tidak ada catatan di fraksi, saya tidak pernah ditegur B1, SB2 tidak ada, karena fraksi juga punya kode etik. Tidak ada catatan kader sama sekali, tidak ada catatan struktur sama sekali. Yang ada ini adalah seolah-olah ada keinginan pribadi dari pimpinan partai yang tidak saya penuhi, mungkin karena tekanan atau apa, lalu saya
kriminalisasi dan dianggap tidak disiplin, dan tidak disiplin ini menjadi layak untuk dipecat dan diberhentikan dari seluruh struktur atau tingkat keanggotaan. Maka saya juga sebagai warga negara tentu akan membawa masalah ini ke wilayah hukum. Secara sekilas saya telah mengidentifikasi bahwa PKS telah melakukan begitu banyak perbuatan melawan hukum yang cukup serius dan mengajukan tindakan dari para pimpinan partai yang telah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum, ya, dan tindakan-tindakan lainnya tentunya yang kami identifikasi secara baik dari sekarang. Nanti insya Allah momen-momennya akan kami laporkan kepada publik, kepada teman-teman media. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa saya tidak memulai kasus ini. Saya tidak memulai. Saya tidak pernah memulai satu peristiwa. Saya tidak pernah cari gara-gara. Dalam hidup saya pantang mencari gara-gara. Saya tidak pernah cari musuh. Tapi kalau saya dianggap musuh, saya tidak pernah lari. Dan nama Fahri Hamzah ini sendiri memang tak bisa dilepaskan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, salah satu pendiri yang lugas dan tegas mengeluarkan kritik menjadi ciri khasnya. Karirnya cemerlang di era kepemimpinan Anies Mata dan kini gaya ceplas-ceplosnya itu justru membuat elit PKS jengah. Fahri Hamzah adalah salah satu ikon Partai Keadilan Sejahtera. Pria asal Nusa Tenggara Barat ini termasuk salah satu pendiri PKS yang dahulu bernama Partai Keadilan. Dengan gaya seadanya, ceplas-ceplos dan energik, membuat warna baru di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan gaya khasnya, Fahri kerap menjadi corong PKS untuk menyuarakan kebijakan partai. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS masuk dalam koalisi pemerintahan. Namun, tak jarang kritik keras juga disuarakan melalui Fahri. Bahkan, Fahri tak jarang melontarkan kritik yang keras, seperti pembubaran KPK. Mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Hingga bersitegang dengan penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dengan membawa anggota polisi bersenjata lengkap ke gedung Dewan. Fahri jugalah yang menjadi bemper Partai Keadilan Sejahtera saat Presiden Partai kala itu, Lutfi Hasan Ishak, dicokok KPK dengan tudingan korupsi daging sapi. Karir politik Fahri Hamzah kian moncer di bawah kepemimpinan Anies Mata. Fahri diamanahkan untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPR, meski banyak kader yang lebih senior darinya. Duduk sebagai Wakil Ketua DPR pun tak mengubah gaya khas sumbawanya yang lugas. Fahri tak sungkan mengkritik pemerintah. Gaya yang tak biasa itulah yang mungkin membuat segelintir elit PKS jengah. Menegur, meminta mundur, hingga akhirnya mengeluarkan Fahri Hamzah dari jamaah Partai Dakwah. Pemirsa, masih akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi.